Jujur, hari ini kita lebih cinta anak daripada yang memberikan kita anak. Jujur, hari ini lebih cinta kita harta daripada Allah yang memberikan kita harta. Lebih cinta kita dunia daripada yang menciptakan dunia ini. Terlalu baik Allah itu buat kita, demi Allah. Merenung kita. Hari ini saudaraku, lebih berharga satu gelas kopi daripada panggilan Allah di masjid ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi wa taquhu la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Shadaqallahul Adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah kita di kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kita semua bersyukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, dan berharap mudah-mudahan langkah kita untuk datang ke rumah Allah ini bahagian dari kecintaan kita kepada Allah dan dicatat sebagai ibadat kita kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Seiring dengan itu, hadirin yang mulia, salawat dan salam kita mohonkan ke Allah untuk disampaikan ke pangkuan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling bersih hatinya, yang paling banyak ibadahnya, dan beliau pula yang paling takut terhadap akhir dari kehidupannya. Pada kesempatan ini juga khatib tidak lupa dan tidak kalah penting. Khatib ingin mengingatkan khatib sendiri sekaligus kepada saudaraku seiman dan sekeyakinan untuk terus meningkatkan ketaatan ke Allah, meningkatkan keyakinan kita, meningkatkan ketaatan kita ke Allah, meningkatkan ibadah kita, dan janganlah kita meninggalkan dunia ini
melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun renungan kita pada khutbah kali ini adalah kisah cinta yang sedih dan pilu. Nah, ini merupakan referensi perjalanan kehidupan kita menuju Allah. Jangan dilihat pada judulnya. Referensi perjalanan hidup kita menuju Allah. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kata beliau, apabila seseorang sudah tiba ajal, malaikat maut datang menjemputnya, itu berarti dia baru saja bangun dari tidurnya. Masya Allah. Pesan ini singkat, tapi menarik untuk kita renungi. Apa maknanya buat kita, khatib, dan semua yang dalam masjid ini, termasuk saudara-saudara kita yang masih berkeliaran, itu artinya masih dalam keadaan tidur panjang. Kita ini lagi tidur. Itu sebabnya kita terbuai dengan mimpi-mimpi. Ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi pengusaha, ada yang mimpi jadi pelaut, ada yang mimpi jadi petani. Semua apapun yang kita jalani dalam hidup ini tidak lebih adalah mimpi. Baru bangun nanti kalau kita sudah pulang ke Allah, nah itu baru bangun kita. Dan ini seirama betul dengan ayat yang tadi khatib bacakan. Apa kata Allah di dalam ayat yang tadi barusan khatib bacakan itu? Kata Allah, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan permainan, nggak lebih dari itu. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanun laukanu yaqlamun. Yang sesungguh-sungguhnya kehidupan itu ya akhirat. Yang sebenar-benar kehidupan itu ya akhirat. Maka orang kalau sudah sampai tiba ajal, kata Imam Ali, dia baru bangun dari mimpinya dan baru selesai dari tidur panjangnya. Nah, itu sebabnya Imam Ali mengatakan lagi, nanti suatu saat, kata beliau, dunia ini akan menjauh dari kita. Dunia yang kita kejar-kejar ini, suatu saat dia menjauh dari kita. Dan akhirat pasti akan mendekat. Pesan beliau kepada kita termasuk khatib, jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Saat ini, kata beliau, waktu kita untuk beramal. Belum saatnya kita ditanya. Tapi suatu saat nanti, kesempatan kita tidak ada kesempatan untuk beramal, kecuali hanya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Saatnya kita ditanya. Nah, kalau bahasa kita mumpung masih hidup, rajin-rajinlah ke Allah. Nah, para ulama lebih parah lagi. Kata para ulama, kita semua ini, ke beliau, bakal jenazah. Khatib bakal jenazah. Saudaraku semua bakal jenazah. Calon-calon mayat. Semua kita. Kaget kita mendengarkan itu. Iya. Tapi siapa sangka bahwa kita suatu saat demi Allah, kita akan menjadi jenazah. Bakal arwah. Nah, bukan bakal jenazah lagi. Bakal arwah. Ini semua yang duduk, yang lagi khutbah, ini bakal arwah. Beneran.
Berapa banyak Al-Quran yang mengingatkan kita itu, cuma kita pura-pura bodoh dan kita tidak mau tahu. Ya Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Waktu itu kami pergulirkan di antara manusia. Ada saatnya dia datang, suatu saat dia pasti akan pulang. Ada saatnya dia lahir, ada pada waktu lain dia akan pasti meninggal. Hari ini kita tersenyum, bisa jadi besok kita nangis. Itulah hidup. Nah, apa tugas kita? Sekarang sadar, hati sadar, semua kita sadar bahwa kita ini bakal jenazah, bakal arwah. Sadar, tugas kita apa? Merenung. Apa renungan kita? Sekali-kali tinggalkan dunia ini, merenung. Renungan kita sederhana seperti ini. Iya, suatu saat nanti saya akan bakal jenazah. Bagaimana ya hari itu saya lewati? Enggak banyak orang yang merenung itu. Bagaimana hari itu nanti saya akan melewatinya? Sementara itu adalah perjalanan di antara sahabat dan kerabat. Sementara itu perjalanan di tengah anak-anak kita. Anak menangis, orang tua bersedih, istri meneteskan air mata, kawan-kawan merasa kehilangan. Pada hari itu adalah harinya kita dipulangkan ke Allah yang mengantarkan kita dulu ke dunia. Saatnya kita untuk kembali kepadanya. Itu sebabnya para ulama, ya kalau sudah kondisi hari itu seperti itu, kata para ulama, ikhlaskan rohanimu, pergi meninggalkan jasad, nggak usah ditahan-tahan. Sebab ikhlaskan rohani kita sedikit demi sedikit, dia meninggalkan jasad kita ini, saudaraku seiman dan sekeyakinan. Apa pesan Al-Quran agar nanti pada waktu itu kita lebih ikhlas ke Allah, lebih tenang kita menghadap maut? Apa rahasia Al-Quran? Cuma dua rahasia Al-Quran. Rahasianya dua. Apa? Dalam keadaan ridha dan diridai oleh Allah. Selesai. Kalau kita sudah ikhlas, Allah ridha, perjalanan kita insya Allah tenang. Cobalah kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Syaratnya dua, dalam keadaan ridha dan diridhoi. Ini sulit memang, Pak. Bukan seperti teori yang khatib sampaikan, sulit. Nah, diajarkan lagi oleh para ulama bagaimana agar bisa tenang. Lepaskan semua yang ada di hati ini. Nah, ini saatnya. Anggap aja ini kita sedang menjalani sakaratul maut. Benar khatib sampaikan. Lepaskan semua itu. Iya harta, iya jabatan, iya pendamping hidup. Lepaskan semuanya, ikhlas ke Allah. Sulit memang, iya. Bukan sesuatu yang gampang, tapi bagaimanapun inilah salah satu cara agar pada saatnya nanti kita kembali ke Allah menjadi sesuatu yang menenangkan. Kalau enggak, nggak bisa. Orang meninggal kalau masih ada di sini harta nggak bisa, sulit. Ngoroknya kepanjangan. Ini bukan berarti hati lebih hebat, enggak, demi Allah. Hati aja sendiri takut. Tapi teorinya, prakteknya nanti kita jalani masing-masing, saudaraku.
melepaskan semua itu. Nah, khatib mau ceritalah satu yang kaitannya dengan ikhlas ini. Satu hari ada seorang ustadz berangkat dari Jakarta ke Sumatera. Ini kejadiannya benar-benar, bukan cerita-cerita, bukan, benar-benar kejadiannya. 15 menit sebelum mendarat di Riau, baling-baling pesawat sebelah kiri mengalami trouble, rusak. Pesawat oleng. Pesawat nggak tentu arah. Pesawat bergetar. Semua orang dalam pesawat bayangannya adalah mati. Suami minta maaf sama istri. Anak menangis. Semua dalam pesawat nangis. Pesawat goyang, oleng. Tapi ada satu, dia nggak ada nangis, nggak ada risau, biasa saja. Alhamdulillah pesawat nggak jadi jatuh sampai di bandara. Kru pesawat tanya kepada bapak yang tadi nggak gubris ini, ditanya, tadi kami lihat bapak pada saat pesawat sudah rusak, goyang, semua pada nangis, termasuk kami kru pesawat. Kok bapak nggak nangis? Biasa aja. Kami lihat bapak tenang-tenang saja. Oh, kata beliau begini, kalau saya nangis pesawatnya juga jatuh, nggak saya nangis pesawatnya juga jatuh, kalau memang jatuh. Kenapa saya nggak itu? Karena saya punya pegangan, ada Allah. Daripada saya nangis, mendingan saya ke Allah, saya terima apa yang menjadi takdirnya. Kalau pesawatnya jatuh, alhamdulillah, selamat pun kita syukur. Oh, itu rupanya rahasianya. Apa yang mau khatib sampaikan? Nanti pesawat itu ketika roh sudah berada di kerongkongan, itulah pesawat kita, disitulah goyang. Disitu kita goyang minta ampun. Hausnya bukan kepalang, teringat anak, teringat yang kita tinggalkan, menangis kita tapi nggak bisa lagi ngomong. Itulah pesawat kita. Kalau kita nggak ikhlas pada waktu itu, maka sulitlah kita dan amat sakitlah sakaratul maut menghampiri kita. Nah itu, saudaraku, kapan kita menjadi arwah? Oh, nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas dalam ketentuannya. Yang mau khatib kasih tahu, nggak usah ragu. Nanti pada saatnya ada yang membantu kita, namanya malaikat maut. Itu yang membantu kita. Kenapa diutus Allah untuk membantu kita? Karena roh ini sulit keluar. Nggak usahlah cerita keluar roh dari jasad. Keluar jin saja orang kesurupan susah, apalagi roh. Maka Allah utus malaikat maut buat membantu kita. Kalau enggak sulit, sakitnya bukan kepala, dibantulah sama malaikat maut. Itu pun paling senengnya, kata Rasul, paling tidak sakitnya 300 kali bacokan pedang. Nah, itu udah paling enak. Kata Rasul, ya Allah, saudaraku, di kesempatan ini yang ingin mau khatib sampaikan, apa tantangan yang paling berat untuk kita ikhlas ke Allah? Baik di dunia ini maupun nanti kita di akhir kehidupan kita. Tantangan yang paling berat adalah pendamping hidup, adalah anak-anak kita, adalah harta kita. Maka sesungguhnya ketika kita ingat ini, Al-Quran berpesan lagi, ayo ingat lagi ke belakang, bahwa dulu engkau ke dunia nggak bawa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Maka saatnya untuk melepaskan itu, sebab dulu kan nggak bawa apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah
la'allakum tashkurun. Dulu kami keluarkan kamu dari perut ibumu, kata Allah. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dengan tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu kamu diberi pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan kita hati. Apa ending terakhirnya? Bersyukur ke Allah. Apa artinya? Jangan bawa matamu ke tempat maksiat. Jangan bawa tangan kita ke tempat maksiat. Jangan bawa hati ini ke arah kedengkian. Demi Allah, ending terakhirnya adalah bersyukur. Itu sebabnya diberikan kepada kita. Maka pada kondisi waktu itu, ayo lepaskan. Lepaskanlah. Coba ayo kita merenung. Sudah tadi datang gak punya apa-apa. Apa modal kita? Dengan kasih sayang Allah. Diutus kita ke dunia, diberikan kita pendamping hidup, diberikan kita emak, diberikan kita ayah. Itu yang menjaga kita. Itu yang melahirkan kita. Itu yang memberikan kasih sayang kepada kita dengan kasih sayang Allah. Belum lagi selesai di situ kasih sayang Allah. Diberikan kita pendamping hidup berupa istri. Oh, tidak berhenti di situ, masih Allah taburkan kasih sayangnya, diikat kita dengan cinta. Setelah itu diberikan lagi kita keturunan. Apa kurang baiknya Allah buat kita? Oh, Masya Allah. Kalau ingin hati, terlalu baik Allah itu buat kita. Demi Allah, terlalu baik Allah itu buat kita. Sama dengan seorang majikan yang mengantarkan pekerja ke luar negeri, semua dilengkapi, diberikan uang, diberikan fasilitas. Tapi setelah pekerja ini dia lama, sudah dapat penghasilannya, dia lupa dengan yang mengantarnya, Maharaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupakan itu. Jujur, hari ini kita lebih cinta anak daripada yang memberikan kita anak. Jujur, hari ini lebih cinta kita harta daripada Allah yang memberikan kita harta. Lebih cinta kita dunia daripada yang menciptakan dunia ini. Terlalu baik Allah itu buat kita, demi Allah. Merenung kita. Hari ini saudaraku, lebih berharga satu gelas kopi daripada panggilan Allah di masjid ini. Padahal Allah terlalu baik buat kita. Orang hari ini nggak peduli lagi halal haram. Kalau sejauh masih bisa diakalin, nggak peduli. Anak yang penting lulus kuliah, yang lulus lah lulus, mau sogok, nggak peduli halal haram hari ini. Terlalu baik Allah buat kita. Kita buat kepungahan di dalam otoritas kekuasaan Allah. Kita maksiat di dalam otoritas kekuasaan Allah. Tapi Allah nggak berbuat apa-apa buat kita. Saudaraku, terlalu baik Allah buat kita. Orang maksiat di dalam otoritas kekuasaan Allah yang sanggup berbuat apa saja. Tapi Allah enggak. Allah kita bukan Tuhan pendendam, Tuhan yang penuh kasih sayang. Yang lebih parah lagi, kita diutus ke dunia lupa dengan tujuan hidup kita. Kita sibuk dengan dunia kita hari ini. Lupa. Padahal kalau kita mau lihat ke belakang dulu, kita datang ke dunia ini mengembara. Kita berkelana seorang diri, nggak ditemani oleh siapapun, mengendiri. Berkelana seorang diri. Apa modal kita? Kasih sayang Allah. Diantar kita ke dunia, diutus kita ke dunia dengan bermodalkan kasih sayangnya. Masihkah hari ini kita nggak taat ke Allah, termasuk hati? Masih terlalu singkat ibadah kita ke Allah dibandingkan dengan kasih sayangnya. Saudaraku, inilah akhir dari perjalanan hidup kita menuju Allah di khutbah kali ini. Dengan satu harapan, ayo ajak anak-anak kita ke masjid ini. Katakan kepada anak-anak kita dan istri kita, anakku, kita bersamanya jangan cuma di dunia, kita mau seperti ini di akhirat. Dengan harapan,
Syaratnya satu, anak-anakku harus taat, istriku harus taat, kita semua harus taat, supaya nanti di akhirat kita bisa kumpul seperti di dunia ini. Demikian juga nasihat hati kepada semua kita. Ayo kita lebih taat ke Allah. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita dipertemukan oleh Allah di akhirat dalam kondisi juga seperti hari ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin alim innahu huwal ghafurur rahim.